Truk pengangkut tanah terguling dan menimbun 4 orang, 2 diantaranya tewas. Tawuran pelajar tewaskan 1 orang tua histeris. Dramatis, tim medis menolong persalinan seorang ibu muda di mobil bak terbuka. Jelang puncak ibadah haji, petugas waspadai potensi kelelahan jemaah. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Hari ini hari Rabu 21 Juni 2023. Dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kendaraan truk mengangkut tanah terguling dan menimbun 4 warga di kota Serang, Banten. Akibat peristiwa itu 2 orang meninggal dunia. Kepanikan melanda saat proses evakuasi para korban tertimbun tanah yang berasal dari truk yang terguling di depan pintu gerbang Rumah Sakit Umum Daerah Banten di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang, Banten pada Selasa malam. Warga menggunakan alat seadanya mencoba mengeruk tanah berupaya menyelamatkan korban yang tertimbun. Kejadian itu terjadi begitu cepat saat truk yang mengangkut tanah tiba-tiba hilang kendali usai menabrak mobil pick-up di depannya. Akibatnya, truk terguling ke kiri dan tumpukan tanah menimpa pedagang gorengan. 3 orang pembeli dan seorang penjual gorengan pun tertimbun tanah. Dua orang ditemukan tewas, sementara 2 lainnya masih tertimbun. Kendaraan dump truck pengangkut pasir diduga menabrak depan mobil pick up dan teroboh oleng ke kiri. Terdapat korban 4 orang. Untuk korban meninggal sementara ada 2 orang, yang 2 luka-luka sudah dievakuasi di Rumah Sakit Provinsi Banten. Kasus ini masih ditangani pihak kepolisian Polresta Serang. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Sebuah sepeda motor ringsek usai tertabrak kereta yang melintas di Kalideres, Jakarta Barat. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk mengakibatkan seorang sopir tewas terjepit di kabin. Inilah kondisi sebuah truk yang ringsek usai terlibat kecelakaan beruntun dengan 2 truk lain di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangsono, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa siang. Kecelakaan itu menyebabkan seorang sopir truk tewas mengenaskan lantaran terjepit di kabin kemudi. Insiden bermula saat sebuah truk berhenti mendadak karena ada mobil yang menyeberang. Akibatnya, truk yang di belakangnya ikut berhenti. Nahas, dari arah belakang datang truk lain yang tak sempat berhenti sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Mobil mau nyebrang, yang depan saya kan mau masuk, otomatis kan depan saya berhenti. Itu agak lama, sekitar 15 detik lama lah. Tahu-tahu dari belakang ada mobil nabrak. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab pasti kecelakaan itu. Diduga kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi truk yang tidak konsentrasi. Untuk kepentingan penyelidikan, 2 pengemudi truk yang selamat telah diamankan. Awal mula ada truk yang berhenti di depan, kemudian di sisi belakangnya juga berhenti, dan yang ketiga inilah yang diduga kurang konsentrasi, tidak mengurangi kecepatan sehingga menabrak kendaraan di depannya, dan kendaraan yang paling di belakang untuk pengemudi meninggal dunia di TKP. Kini jasad korban telah dievakuasi dan dibawa menuju Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sementara ketiga truk yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi dan diamankan ke Mako Lantas Polres Pasuruan. Sementara di Jalan Alas Tua, Kalideres, Jakarta Barat, kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu saat sebuah sepeda motor tertabrak kereta yang melintas. Diduga pengemudi motor tak melihat datangnya kereta sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun sepeda motor korban ringsek usai terseret sejauh 20 meter. Tim Liputan melaporkan.
Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Lampung kembali mengalami erupsi. Tinggi abu vulkanik tercatat mencapai 1.657 meter di atas permukaan laut. Inilah detik-detik Gunung Anak Rakatau yang kembali erupsi di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Lampung. Erupsi telah terjadi sejak hari Senin hingga Selasa pagi. Tinggi abu vulkanik tercatat mencapai 1.500 meter dari puncak kawah atau sekitar 1.657 meter di atas permukaan laut. Dalam erupsi ini tidak terdengar suara dentuman. Erupsi ini terekam melalui seismogram dengan amplitude maksimum 70 mm dan durasi sekitar 182 detik. Masih sama sih, cuma debu-debu kasih gitu aja. Cuma tapi yang nggak kelihatan siang. Asap kawah? Ya, asap kawah. Letusannya apa? Erupsinya dari kawah. Asapnya abu tebal, tinggian 700 meter. Antara 100 sampai 700 meter. Sepanjang tahun 2023 ini, Gunung Anak Rakatau menjadi gunung berapi yang mengalami erupsi terbanyak dengan total letusan mencapai 57 kali. Meski begitu, status Gunung Anak Rakatau masih terpantau berada di siaga level 3. Para nelayan maupun wisatawan yang berkunjung diimbau untuk tidak beraktivitas di dekat Gunung Anak Rakatau dengan radius 5 km. Asep Syaifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Kebakaran lahan mulai terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Lebih dari 2 hektar lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dilalap api. Meski Selasa pagi api telah bisa dipadamkan, namun ada dugaan lahan sengaja dibakar. Lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sejak hari Minggu terbakar. Tim dari Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi terus berjibaku memadamkan api. Namun upaya pemadaman sempat terkendala sulitnya akses dan sumber air. Sebuah helikopter waterbombing pun diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api dari udara. Kita lakukan dengan bombing karena kalau kita lihat titik lokasinya agak sulit dijangkau oleh tim darat. Itu lahan apa, Bang? APL, lahan masyarakat. Gambut atau ini? Itu gambut dan semak belukar sebagian. Pihak BPBD Provinsi Jambi menduga lahan yang terbakar sengaja dibakar oleh pihak-pihak yang ingin membuka area perkebunan baru. Hingga Selasa malam, tim Satgas masih menyelidiki penyebab kebakaran dan pemilik lahan yang terbakar. Rick Harsen melaporkan dari Tanjung Jabung Barat, Jambi. Juga alami korsleting pada bagian mesin sebuah kapal milik nelayan di Mamuju, Tengah Sulawesi Barat ludes dilalap api. Ratusan ekor ikan kakap hasil tangkapan nelayan pun ikut hangus terbakar. Kebakaran perahunya. Inilah insiden kebakaran yang melanda sebuah perahu nelayan yang tengah melaut di perairan Desa Tumbu, Mamuju, Tengah Sulawesi Barat. Kobaran api diduga pertama kali muncul dari bagian mesin yang mengalami korsleting listrik. Akibat insiden ini, seluruh badan perahu hingga ratusan ekor ikan hasil tangkapan laut hangus terbakar. Sementara itu, pemilik perahu langsung menceburkan diri ke laut. Beruntung di lokasi kejadian, banyak nelayan yang sedang mencari ikan hingga korban dapat diselamatkan. Beredar video bentrok fisik antara prajurit TNI dengan warga di lahan hak guna usaha PTPN 2 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kodam 1 Bukit Barisan membenarkan pengerahan prajurit TNI dalam penertiban aset negara itu melalui sejumlah peringatan, namun warga tetap melakukan perlawanan. Rekaman video amatir seorang warga memperlihatkan bentrokan fisik prajurit TNI dengan masyarakat di kawasan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Masyarakat berupaya mempertahankan lahan dan bangunan yang mereka tempati kendati ada penertiban. Warga tak terima dengan penggusuran lahan yang dianggap bagian dari HGU PTPN. Bahkan sejumlah bangunan kelompok tani pun dianggap liar. Mereka pakai mobil, 3 mobil, yaitu mobil truk dan mobil double kabin, selainnya naik kereta, kendaraan. Artinya mereka masuk tanpa tanya langsung hancurin ya, Bang? Masuk tanpa tanya langsung hancurin. Bijak-bijak? Bijak-bijak semua. Kami semua dipijak-pijak semua. PTPN 2 belum memberikan keterangan resmi terkait penertiban lahan ini. Sementara Kodam 1 Bukit Barisan membenarkan pengerahan prajuritnya atas permintaan dari pihak PTPN.
bertahan dan kita sudah melakukan upaya peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Sampai pada akhirnya masyarakat masih tetap melakukan perlawanan dan hal itu ya kita antisipasi jangan sampai meluas karena lahan yang dikuasai oleh mereka itu murni punya negara. Berikutnya, warga telah melaporkan kasusnya ke Polrestabes Medan sebagai tindak pidana pengerusakan serta melaporkan keberadaan prajurit TNI ke Denpom Kodam 1 Bukit Barisan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Hanya gara-gara rebutan tali sapi, dua pria Parubaya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat duel menggunakan senjata tajam. Akibatnya, salah seorang pria terluka parah. Pria ini langsung diamankan polisi ke Mapolsek Tapango, Polewali Mandar setelah terlibat duel menggunakan senjata tajam dengan seorang pria kerabatnya sendiri. Peristiwa berawal saat HR mengambil tali sapi milik AG untuk digunakan mengikat anjing peliharaannya. AG merasa tersinggung kemudian terlibat adu mulut dengan HR hingga terjadi duel menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban terluka parah di bagian kepala dan wajah. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga. Dan saat ini AG diamankan di Mapolres Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Motif yang dilakukan oleh pelaku ini disebabkan oleh saling merebut tali sapi. Jadi pelaku merasa tidak menerima karena tali sapinya ini diambil oleh iparnya sendiri. Usai kebaran azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain, di antaranya jelang puncak ibadah haji, petugas waspadai potensi kelelahan jemaah. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara. Anda kembali di Fokus Pagi, pemirsa. Petugas Damkar Kota Semarang, Jawa Tengah membantu mencopot cincin yang terpasang di alat vital seorang pria. Cincin akhirnya berhasil dipotong-potong dan dicopot. Tidak hanya piawai memadamkan api, petugas Damkar Kota Semarang juga membantu seorang pria dengan berupaya melepaskan cincin yang terpasang di alat vitalnya. Korban minta pelepasan cincin karena belakangan alat vitalnya mengalami pembengkakan. Dengan hati-hati petugas memotong cincin dengan gerinda. Akhirnya setelah hampir 30 menit berlalu, cincin berhasil dipotong-potong dan dicopot. Korban pun bisa bernafas lega karena pelepasan cincin bisa dilakukan tanpa harus operasi. Penggunaan gerinda pun sukses tanpa menimbulkan luka maupun cedera. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar setengah jam ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, dari catatan yang ada dari tim itu tidak ada cedera. Ya, ini alhamdulillah. Video pelepasan cincin ini sempat beredar luas di media sosial. Korban pun bisa kembali beraktivitas. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Melanggar aturan lalu lintas, puluhan pengendara sepeda motor di kawasan Senen, Jakarta Pusat terjaring razia polisi. Sejumlah pengendara motor mencoba kabur saat akan ditilang. Pengendara motor ini panik dan mencoba kabur begitu melihat aparat polisi menggelar razia di kawasan Galur, Senen, Jakarta Pusat Selasa pagi. Seolah tak hiraukan akan keselamatan sang anak, ia nekat melawan arus yang menerobos antrean mobil saat akan dihampiri polisi. Ia takut terjaring razia karena tidak memakai helm. Seperti pengendara lainnya, pria ini juga berusaha kabur dari razia petugas. Ya, ini aku enggak sih sebentar. Ini doang karena nggak bawa alat, nggak bawa surat. Tapi tahu sih di sini nih depan. Tapi tahu kalau sini ada razia, Bang? Nggak tahu. Nggak tahu. Dalam razia ini, polisi menindak 40 pengendara motor karena melanggar peraturan lalu lintas. Sanksi tilang diberikan untuk memberi efek jerah kepada para pelanggar. Jalur ke pelajaran kebanyakan orang melawan arus dan kemudian bertiga sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Diharapkan penindakan tersebut bisa menimbulkan kesadaran bagi pengendara motor agar lebih tertib dalam berkendara. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Video sebuah angkutan kota yang nekat menerobos pemisah jalur dan melawan arah di Kota Bogor, Jawa Barat menghebohkan jagat maya. Selain melanggar aturan lalu lintas, ulah sopir angkutan kota itu membahayakan pengguna jalan lain.
Pemirsa, sebuah angkutan kota jurusan Sukasari Mawar ini menerobos pembatas jalan atau traffic cone hingga lawan arah di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kejadian yang terekam kamera pengawas, pembatas jalan pun tersangkut dan terbawa kendaraan. Polisi langsung menindak tegas sopir angkot yang berulah pada Sabtu dini hari itu. Selain melanggar aturan lalu lintas, tindakan sopir yang menghebohkan jagat maya juga membahayakan pengguna jalan lain. Sopir akhirnya mendapat sanksi tilang berupa denda Rp500.000 pada Selasa kemarin. Pengemudi tidak memperhatikan adanya kon atau barrier yang dimaksudkan untuk memisahkan ya jalur antara dua arus yang berlawanan, yang tentu hal tersebut berbahaya bagi kendaraan di belakangnya maupun kendaraan yang ada di seberang. Dua orang ibu yang berboncengan naik sepeda motor tertangkap video amatir nekat melintas di jalan tol dalam kota di Makassar, Sulawesi Selatan. Polda setempat masih menyelidiki identitas keduanya. Video ini merekam saat dua ibu yang berboncengan naik sepeda motor kedapatan melintas di jalan tol dalam kota Makassar, tepatnya di tol Inner Ring Road yang menghubungkan jalur selatan dan utara kota Makassar. Laju kendaraan mereka cukup kencang. Melanggar aturan, aksi mereka pun direkam pengendara lain hingga videonya kini viral di media sosial. Menanggapi video tersebut, petugas kepolisian Polda Sulawesi Selatan menyatakan akan meningkatkan sosialisasi aturan berlalu lintas serta penjagaan di jalur masuk tol untuk mencegah terulangnya aksi serupa. Polisi mengaku kesulitan mengidentifikasi kedua pengendara motor karena tidak bisa mengenali plat nomor kendaraan dalam video. Namun polisi menduga perbuatan melanggar aturan yang dapat mengancam keselamatan jiwa tersebut tidak sengaja dilakukan keduanya. Tidak sampai ke gerbang tol Kalukubo 2. Ya, kemungkinan ada alternatif setelah ditegur sama pengemudi mobil itu, ibu-ibu itu baru menyadari bahwasannya dia salah jalan, dan lebih parahnya lagi kemungkinan dia melawan arus untuk balik atau mencari alternatif penurunan lagi. Selain itu, tak satu pun petugas baik di gerbang tol maupun petugas patroli jalan tol yang mengaku melihat keduanya. Sehingga diduga kedua ibu tersebut panik dan langsung berbalik arah atau keluar tol begitu menyadari kesalahan telah masuk ke jalan tol. Rais Sahabu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu muda melahirkan satu dari dua bayinya di atas mobil bak terbuka yang melarikannya ke puskesmas terdekat di Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski ibu dan kedua bayinya akhirnya selamat, namun proses menolong sang ibu melahirkan berlangsung dramatis. Dua petugas medis berupaya membantu ibu ini melahirkan bayinya di atas mobil yang diparkir di depan rumah sakit. Tetehnya tenang, nggak apa-apa, bayinya selamat. Ya, tetehnya tenang, nggak apa-apa, bayinya selamat. Tapi ibu masih mulut. Iya, wajar. Berkat pertolongan petugas, dalam hitungan menit, seorang bayi lahir dan langsung dilarikan ke ruang perawatan bayi. Petugas selalu berupaya memindahkan Iroh sang ibu dari mobil ke ruang perawatan rumah sakit. Terlebih masih ada satu bayi lagi yang harus dilahirkan segera. Berkat kesigapan petugas, ibu dan kedua bayinya yang kembar warga desa Kadudampit, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut selamat. Menurut suami Iroh, peristiwa tersebut terjadi karena istrinya tiba-tiba mengalami pecah ketuban. Ia lalu minta pertolongan ke toko material dekat rumah untuk melarikan istrinya ke rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka milik toko. Ada toko material yang punya mobil, akhirnya saya ikut ke situ. Simpatisan. Ya, baru saya bawa. Emang di situ udah kerasa. Kepegang sama saya si bayi pas waktu di puskesmas di jalan, ya itu sambil ditangani lah sama bidan setempat di puskesmas itu. Video Iroh melahirkan tersebut viral di media sosial. Meski sempat dilanda kepanikan hebat, Hafid mengaku lega dan bersyukur karena istri dan kedua bayi kembar mereka kondisinya sehat. Ariel Maranos melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebanyak 4 pelajar ditetapkan jadi tersangka setelah terlibat tawuran yang menewaskan 1 orang. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam berupa 4 celurit dan 2 gergaji ukuran besar.
Tangisan ibu ini pecah saat mengetahui sang anak tewas mengenaskan setelah jadi korban tawuran pelajar di ruas Pantura, Ciasem, Subang, Jawa Barat. Korban tewas berusia 16 tahun, meregang nyawa lantaran luka senjata tajam di bagian pinggang dan perut. Atas peristiwa itu, polisi berhasil menangkap 4 pelajar dan menjadikannya tersangka. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa tawuran terjadi setelah 2 kelompok pelajar tingkat SMA, Pemanukan dan Sukamandi ini mengajak tawuran melalui media sosial. Kedua kelompok akhirnya bertemu dan tawuran pun tak terhindarkan. Masing-masing pihak melakukan janji ya untuk tawuran melalui media sosial. Di media sosialnya masing-masing kita ketahui ada ajakan untuk berantem antar sekolah. Ya, antar sekolah yang di Pamanukan, satu yang SMK Pamanukan, yang satunya di SMA di daerah Sukamandi. Adapun sejumlah barang bukti yang diamankan dari pelaku, diantaranya 4 buah celurit dan 2 gergaji ukuran besar. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Zama Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Lebih dari 1.000 Al-Quran di Masjid Al-Jabar Raib diduga para pengunjung atau jemaah membawanya pulang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat yang mengambil kitab suci itu untuk segera mengembalikannya sebab merupakan properti masjid. Lebih dari 1.000 Al-Quran di Masjid Al-Jabar menghilang, padahal kitab suci tersebut merupakan properti masjid. Tidak ada satupun Al-Quran berada di dalam rak masjid ini. Dugaan sementara para pengunjung atau jemaah membawanya pulang. Untuk memastikan jumlahnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mendata jumlah Al-Quran yang raib. Jelas bahwa saat ini kami sedang menginventarisir kembali, jadi berapa Al-Quran yang sudah ada yang terdata di Al-Jabar ini, dan saat ini kami bekerja sama dengan teman-teman DKM gitu ya untuk melihat ini semua. Ya mungkin mereka sangat mencintai Al-Quran gitu ya, ingin baca Al-Qurannya bagus, terus kalau dibaca di rumah mungkin lebih nyaman. Tapi itu kan propertinya Al-Jabar, kalau mau beli bisa online, itu buat dibaca di tempat. Masyarakat diimbau agar tidak membawa pulang properti Masjid Al-Jabar. Selain itu, pihak Masjid Al-Jabar juga meminta masyarakat untuk segera mengembalikan Al-Quran tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Jelang puncak ibadah haji, berbagai fasilitas telah disiapkan untuk para calon jemaah haji asal Indonesia di Mina, Makkah, Arab Saudi. Para petugas kesehatan mewaspadai potensi kelelahan yang mungkin dialami jemaah saat di Mina. Hamparan tenda yang terbentang di Mina, Makkah, Arab Saudi sudah siap ditempati jemaah pada puncak ibadah haji. Calon haji asal Indonesia akan menempati 70 maktab atau kumpulan tenda saat mereka menunggu waktu lempar jumrah. Pastikan kesiapan segala sesuatunya jelang puncak haji. Para petugas haji Indonesia mendatangi area tempat penginapan jemaah haji. Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk jemaah, antara lain kasur, bantal, karpet, serta pendingin udara di dalam tenda, termasuk toilet dan kamar mandi. Di tiap maktab ada 40 toilet tersedia. Saat nanti memasuki terowongan Mina, jemaah calon haji Indonesia diingatkan untuk saling membantu, terutama menolong jemaah lanjut usia. Puncaknya ibadah haji adalah memang di sini, di Arafah, di Muzdalifah dan Mina. Nah, oleh karena itu harapan kami dan telah dihimbau oleh para petugas dan juga para pimpinan PPIH agar jamaah ketika melewati terowongan ini pertama harus senantiasa bahu-membahu, terutama yang rekan atau jamaah kita, saudara kita yang lansia, agar selalu didampingi. Layanan kesehatan akan disediakan untuk jemaah haji Indonesia saat puncak ibadah haji. Para petugas kesehatan mewaspadai adanya potensi kelelahan yang mungkin dialami jemaah saat di Mina, mengingat tingginya aktivitas fisik jemaah. Jemaahnya mulai kelelahan berat itu di Mina. Oleh karena memang di Mina ini handicapnya sebenarnya kan tidak boleh ada kendaraan masuk situ ya. Nah tapi kalau misalnya kita butuh evakuasi, makanya kita menempatkan ambulan-ambulan itu di sekitar luarnya. Para jemaah akan menjalani wukuf di Arafah 9 Zulhijjah atau 27 Juni, kemudian mulai 28 Juni hingga 1 Juli, jemaah menginap dan melempar jumroh di Mina.
Terowongan Mina ini merupakan jalur untuk menuju tempat lempar jumroh dan ini akan menjadi salah satu fase terakhir dari puncak pelaksanaan ibadah haji. Aktivitas fisik dan cuaca yang panas akan menjadi tantangan bagi jemaah haji Indonesia. Karena itu dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi puncak ibadah haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Anton Bahtiar Rifai melaporkan. Pelepasan calon jemaah haji di sejumlah daerah masih menyedot antusiasme masyarakat. Selain isak tangis, keluarga dan kerabat juga rela berdesakan dan melintasi kali berlumpur demi melepas calon tamu Allah. Masyarakat terus memadati areal asrama haji Loang Balok Mataram NTB. Di tempat ini seluruh calon jemaah haji embarkasi Lombok menginap selama 1 malam untuk melanjutkan berangkat ke Tanah Suci. Meski dilarang petugas, warga tetap memenuhi pintu masuk asrama dan tak jarang berdebat dengan petugas keamanan. Tujuannya tak lain agar mereka bisa menemui para calon jemaah haji yang ada di dalam. Bahkan sebagian lainnya nekat menyeberangi kali berlumpur. Isak tangis haru keluarga pengantar jamaah calon haji menyelimuti asrama haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan Selasa sore. Mereka melepas keberangkatan anggota keluarganya untuk menjadi tamu Allah di kota suci Mekah. Bahkan warga rela mengejar kendaraan bermuatan ratusan calon haji kloter 41 embarkasi Makassar saat keluar dari asrama haji menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara calon jemaah haji asal Jawa Timur yang wafat atau meninggal dunia kembali bertambah menjadi 23 orang. Para jemaah yang wafat rata-rata berusia di atas 60 tahun. Sebagian besar karena penyakit jantung, stroke, dan gangguan pernapasan. Sedangkan jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya ada 28 orang, diantaranya karena faktor sakit dan juga hamil. Petugas Bandara King Abdul Aziz International Jeddah, Arab Saudi menyita ratusan bungkus rokok Indonesia dari 6 koper seorang calon jemaah haji di embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Pihak panitia penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Surabaya mengaku kebobolan sekaligus heran. Seorang calon jemaah haji kloter 65 embarkasi Surabaya, Jawa Timur yang diberangkatkan dari Surabaya pada Sabtu malam lalu ternyata membawa rokok dalam jumlah berlebihan. Dari 6 koper miliknya, 2 koper berisi penuh rokok, sedang 4 lainnya berisi baju bercampur rokok. Seluruh rokok langsung disita petugas bea cukai di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Sebelumnya, barang bawaan calon jemaah tersebut lolos dari pemeriksaan di embarkasi Surabaya dan di Bandara Juanda. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Surabaya membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengaku heran mengapa hal tersebut bisa lolos dari pemeriksaan pihaknya maupun petugas keamanan penerbangan atau AFSEC di Bandara Juanda Surabaya. Sebab sepengetahuannya, seluruh barang bawaan calon jemaah haji terlebih dulu diperiksa secara ketat. Sangat ketat sekali, bahkan yang kami pantau secara langsung yang tas kabin itu memang ada beberapa yang dikeluarkan ya, kalau kelebihan barang bawaan seperti rokok dan sebagainya itu dikeluarkan. Beruntung jemaah yang membawa rokok tersebut tidak ditahan pihak otoritas Arab Saudi dan tetap dibolehkan menunaikan ibadah haji. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Copet di acara pesta rakyat babak belur dihakimi massa. Selengkapnya sejedah pariwara. Seorang copet yang hendak mengambil dompet terplegok korbannya. Aksi dilakukan di tengah keramaian lautan manusia pada pesta rakyat memperingati hari jadi Kota Mojokerto. Seorang pria diamankan petugas kepolisian usai kepergok mencopet dompet milik seorang warga di tengah keramaian pesta rakyat memperingati hari jadi ke-105 Kota Mojokerto di alun-alun Wiraraja Selasa pagi. Pria berinisial DA ini sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksinya. Meski pria 22 tahun itu menolak dirinya bukan maling, polisi tetap mengamankannya untuk menghindari amukan massa. Kami mengamankan di 3 jambret, tapi banyak dari kerumunan massa ini yang memanfaatkan untuk mengambil sesuatu barang. Jika diketahui dari massa bahwa dia mengambil barang, akhirnya di massa, ya alhamdulillah ketahuan saya pertama kali langsung saya amankan dan
Dari penggeledahan di TKP, polisi tidak menemukan barang bukti hasil kejahatan. Namun guna pemeriksaan lebih lanjut, terduga pencopet ini dibawa ke Polres Mojokerto Kota. Dian Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Aksi begal terekam kamera pengawas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 2 orang menendang motor korban hingga terjatuh dan mengancam dengan senjata tajam. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pengendara motor jadi sasaran 2 pelaku begal sadis di Jalan Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video tersebut, pelaku menendang korban hingga terjatuh. Lalu pelaku juga mengacungkan senjata tajam untuk mengancam. Korban yang tak berani melawan memilih kabur dan harus merelakan sepeda motornya dibawa kabur. Tak hanya kehilangan motor, akibat peristiwa itu korban juga mengalami luka-luka. Setelah terjadi aksi pembegalan pada hari Selasa pagi, dini hari jam 2.30, berdasarkan CCTV dan kami sudah melakukan cek TKP ke lapangan untuk korban ya sementara baru tadi pagi melakukan laporan, kemudian upaya kita segera melaksanakan penyelidikan dan mencari pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ada di TKP. Pihak Polsek Gunung Putri sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian dan rekaman CCTV. Kini kasusnya dalam penyelidikan Polsek Gunung Putri. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga tak terima ditabrak saat keluar dari jalan tol, seorang sopir truk mengadang pengendara taksi online di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Selain menghalangi kendaraan untuk melintas, sopir truk juga turun sembari menenteng senjata tajam sambil menggebrak dan menendang mobil taksi online. Jam samping kiri tuh. Dalam rekaman video amatir, usai memarkir truk di tengah jalan, pengemudi truk nampak menghampiri sebuah minibus di Jalan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta. Pria itu dengan penuh emosi meminta pengemudi minibus untuk keluar dari kendaraan. Namun, pengemudi minibus justru mencoba melanjutkan perjalanan. Pengemudi truk yang emosi sempat menendang minibus yang tetap memilih tak keluar kendaraan. Dibikin macet lagi. Salahnya dia nabrak, nggak mau bersama bendi. Menurut saksi mata, keributan ini diduga bermula dari exit tol Pluit saat mobil minibus menabrak truk. Sopir truk yang tak terima lalu berputar arah dan menghadang minibus. Kemudian menghampiri pengemudi minibus sambil membawa senjata tajam. Sudah ada keributan, sama warga di sini juga ngasih tahu gitu. Setelah Gojek tuh warga. Jadi keributannya antar siapa tuh, Pak? Hah? Ya antara itu aja yang tadi supir Grab ya, yang biru itu mobil biru sama mobil box itu, Pak. Jadi supir online itu, Pak, yang biru? Kemungkinan bilangnya supir Grab aja gitu online. Sementara kejadian cekcok di Jalan Pantai Indah Kapuk ini tak berlanjut setelah diredam oleh pengendara ojek online yang melintas. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sebuah mesin anjungan tunai mandiri ATM di Kuburaya, Kalimantan Barat dibobol maling. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, uang puluhan juta rupiah yang berada di dalam brankas milik minimarket dicuri. Polisi yang mendapat laporan karyawan minimarket di Desa Mandong, Klaten, Jawa Tengah langsung mendatangi lokasi pencurian Selasa pagi. Perampokan ini diketahui ketika karyawan minimarket hendak membuka toko. Pelaku membobol brankas milik toko dan membawa kabur uang lebih dari 30 juta rupiah. Beberapa dus rokok juga raib dibawa kabur maling. Petugas sudah melakukan identifikasi di lokasi guna mengungkap pelaku pencurian. Dan dari hasil olah TKP polisi, pelaku masuk ke dalam toko dengan cara menjebol tembok bagian belakang. Ada tembok yang di pagar belakang, dia jebol, kemudian dia masuk lagi, jebol tembok lagi yang masuk ke dalam tokonya. Diameter lubangnya? Diameter lubang sekitar 40 kali 40 cm kan. Sementara di Kalimantan Barat, sebuah anjungan tunai mandiri ATM yang berada di Jalan Arteri Supadio, Kuburaya dibobol maling. Petugas Inavis yang menggelar olah TKP mendapati mesin ATM dalam kondisi rusak akibat dibongkar. Pencurian uang ini terungkap setelah salah satu nasabah hendak mengambil uang di mesin ATM, lalu melaporkan peristiwa ini ke polisi. Inavis bekerja, kita akan mempelajari
polanya, CB-nya, kemudian potensi-potensi siapa benar pelakunya. Hingga kini, jumlah kerugian yang dialami pihak bank masih belum diketahui. Sementara kasusnya masih diselidiki pihak kepolisian. Tim Liputan melaporkan. Buron 7 bulan seorang pria yang diduga mencabuli anak tirinya di Oku Selatan, Sumatera Selatan berhasil ditangkap di tempat pelariannya di Jakarta. Tersangka tega mencabuli anak tirinya hanya karena sakit hati pada ibu korban. Ini kan jauh Bapak ini dari Palembang, daripada bolak-balik. Pria ini tak berkutik saat diringkus tim gabungan dari Polres Oku Selatan dan Polres Metro Jakarta Selatan di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia tak menyangka pelariannya hingga ke ibu kota di rumah kerabatnya itu bisa terlacak polisi. Sang kerabat hanya bisa menangis saat menyaksikan anggota keluarganya itu ditangkap. Selama 7 bulan, lelaki 43 tahun itu buron karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak tirinya berusia 13 tahun di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Usai ditangkap, dia langsung dibawa ke Polres Oku Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tersangka mengaku nekat mencabuli korban lantaran sakit hati pada ibu korban karena diduga berselingkuh dengan pria lain. Motif yang sampai saat ini kita dapatkan dari BAP, dia merasa sakit hati dengan istrinya ini. Artinya dengan pelapor, dengan ibu inisial NT. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Meski sempat mempertanyakan penangkapan oleh polisi, wanita ini akhirnya pasrah. Begitu lelaki berinisial EF itu dibawa petugas dari rumahnya di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pria yang bekerja sebagai pedagang itu ditangkap karena diduga melakukan pencabulan terhadap ponakan sang istri berusia 15 tahun. Tersangka mencabuli korban berulang kali hingga menyebabkan korban trauma. Korban yang merupakan keponakan kandung istri pelaku yang mana tinggal serumah dengan pelaku kurang lebih 1 tahun dan 3 bulan terakhir, tepatnya pada bulan Februari 2023. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara akibat perbuatannya tersebut. Tim Liputan melaporkan. Tak sampai 24 jam pelaku dalam kasus siswi yang menganiaya temannya berhasil ditangkap Satreskrim Polres Ciamis. Saat ini kondisi korban membaik dan bisa bicara. Jajaran Polres Ciamis yang menerima laporan kasus penganiayaan siswi salah satu sekolah menengah kejuruan di Ciamis, Jawa Barat berhasil mengamankan pelaku penganiayaan. Bersama pelaku, polisi juga turut mengamankan barang bukti pisau dapur yang digunakan. Menurut pihak kepolisian, motif nekat pelaku menganiaya temannya karena cemburu. Korban dekat dengan pria yang juga sedang dekat dengan pelaku. Pelaku menganiaya korban menggunakan pisau dapur yang sudah disiapkannya dari rumah saat korban berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Di tengah jalan, sepeda motor korban diberhentikan oleh pelaku hingga terjadi penganiayaan. Pelaku menaiki jok belakang dari motor korban. Saya ulangi, pelaku menaiki jok belakang dari motor korban. Kemudian keterangan pelaku menyampaikan bahwa berdalih menyampaikan kepada korban, ini ada ulat sambil menyingkap kerudung dari korban, kemudian menggorok korban. Kasusnya kini ditangani pihak Satreskrim Polres Ciamis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban NS yang dirawat di klinik Pratama Purwasehat, kondisinya semakin membaik. Teman-teman sekolah ramai-ramai menjenguk korban untuk memberikan semangat. Cowok itu nggak ada. Teman biasa aja. Tapi satu sekolah. Iya. Satu sekolah. Satu angkatan. Satu angkatan, cuman teman biasa. Korban kini kondisinya semakin membaik dan sudah bisa diajak berkomunikasi. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sesosok jasad wanita ditemukan di perkebunan jagung di Ngawi, Jawa Timur dalam kondisi membusuk.
Kuat dugaan korban sempat diperkosa sebelum dibunuh karena ditemukan sejumlah tanda mencurigakan. Warga desa Bangun Rejo Kidul, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad wanita di perkebunan jagung milik perhutani pada Selasa pagi. Jenazah yang diperkirakan berusia 20 hingga 40 tahun itu ditemukan oleh seorang penggarap lahan saat sedang bekerja. Melihat ada jasad di lahan tersebut, warga langsung melaporkannya ke kepala dusun dan pihak kepolisian. Waktu itu saya nyemprot, coba enggak ada bau apa-apa sih. Tahu-tahu itu saya ngelihat jaket hitam, saya deketin, loh kok ada kepala, ada tengkorak kepala, terus ada rambutnya gitu loh. Nah, akhirnya saya manggil temen, nyari temen, saya panggil. Saat ditemukan, jasad sudah dalam kondisi membusuk. Kuat dugaan, korban sempat diperkosa sebelum dibunuh. Karena ditemukan luka diduga jeratan kain di bagian leher dan celana dalam korban yang sudah terlepas. Mayat tersebut sudah dalam kondisi membusuk ya, sudah tinggal tulang belulang, namun pakaian masih ada atau terpakai di mayat itu. Ciri-ciri yang bisa dikenali dari kepolisian kemudian? Untuk sejauh ini ciri-ciri perempuan, kemudian memakai gelang di kanan kiri, memakai jaket, kaos, kemudian celana. Guna proses penyelidikan dan identifikasi, mayat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi untuk diotopsi. Virgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan petugas penghitungan restitusi LPSK dalam persidangan terhadap terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Kedua terdakwa diminta membayar ganti rugi 120 miliar rupiah kepada DO. Dalam persidangan, ahli perhitungan restitusi atau ganti rugi menjabarkan kedua terdakwa diminta membayar ganti rugi sebesar 120 miliar rupiah kepada korban DO. Angka tersebut didapat setelah menghitung potensi kehilangan pendapatan, dampak medis dan psikologis serta penderitaan yang dihitung berdasarkan rata-rata harapan hidup di DKI Jakarta. Selain itu, 120 miliar tersebut sebanyak 118 miliar merupakan ganti rugi terhadap sakit yang diderita oleh David saat ini. Jadi penderitaan ini sebetulnya yang mengcover hilangnya kesempatan bekerja, hilangnya cita-cita, waktu bermain atau di waktu-waktu yang biasa dia jalankan kalau tidak jadi korban, ini semua yang kemudian dihitung. LPSK sadar bahwa penderitaan ini sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang. Tapi konteks restitusi dalam pengadilan harus menyebutkan besaran uang, itulah mekanisme yang LPSK pakai untuk memberikan sejumlah. Nekat mencuri tiang kabel internet pemuda jadi bulan-bulanan warga. Informasi selengkapnya sejenak pariwara. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Nekat mencuri tiang kabel internet pemuda dikepung dan dihakimi massa di Jember, Jawa Timur. Tak hanya itu, warga juga turut merusak mobil pickup yang digunakan mengangkut tiang curian. Warga desa Keraton, Jember, Jawa Timur merekam kejadian saat pelaku pencurian tiang kabel internet dikepung warga. Satu di antaranya babak belur dihakimi massa, sementara dua pelaku lain berhasil melarikan diri. Tak hanya menghakimi pelaku, warga yang emosi juga merusak mobil pickup yang digunakan untuk mengangkut tiang curian. Beruntung, tak lama kemudian polisi tiba di lokasi sehingga pelaku selamat dari amukan warga. Dalam pengembangan, petugas pada Selasa pagi dapat meringkus dua pelaku yang sempat kabur. Tiga pencuri langsung digelandang ke Mapolsek Kencong guna diinterogasi lebih lanjut. Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang awalnya laporan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti dengan unit reskrim. Kita mendapatkan informasi langsung ke tempat kejadian. Di situ pencurian miliknya PT Citra Sel. Akibat perbuatannya, pelaku hingga kini masih diperiksa penyidik dan terancam dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Komplotan begal di bawah umur di Medan, Sumatera Utara berhasil diringkus. Mirisnya, salah seorang pelaku adalah gadis remaja yang dijadikan umpan untuk menjebak korban, lalu motornya dirampas kawanan begal itu.
Berapa umurmu, Dek? 16 tahun, ya. Aparat kepolisian menangkap remaja pria di rumahnya di kawasan Medan Belawan. Usai diringkus, ia dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan bersama 4 rekannya yang telah lebih dulu ditangkap. Mirisnya, salah satu pelaku adalah seorang gadis remaja berusia 16 tahun. Bersama 3 temannya yang masih buron, komplotan begal di bawah umur itu kerap beraksi di kawasan PJKA Medan Belawan. Salah satu korbannya, pria berusia 22 tahun. Modusnya, terduga pelaku wanita dijadikan umpan untuk mengajak korban jalan-jalan. Tanpa pikir panjang, korban yang tergoda dengan kecantikan para tersangka mengikuti saja ajakan kawanan begal itu. Di perjalanan, para tersangka berjumlah 7 orang mengambil paksa motor korban, ponsel dan jam tangan. Korban juga dianiaya. Penganiayaan dan mengambil sepeda motor, kemudian jam tangan, dompet. Setelah itu korban ditinggalkan. Nah, korban langsung melaporkan kepada personil Polsek Belawan dan langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Belawan berhasil pertama mengamankan 1 tersangka. Setelah itu dikembangkan kepada tersangka wanita dan 2 lainnya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Polisi menggerebek 3 wanita tanpa busana di kamar sebuah hotel di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 2 wanita diantaranya diduga menjadi korban perdagangan orang. Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah hotel di kota Pangkal Pinang. 3 wanita hanya bisa pasrah saat digerebek tanpa busana di dalam kamar. Dari 3 orang, 2 diantaranya korban perdagangan orang. Mereka diduga baru saja selesai melayani pria hidung belang. Sementara seorang lagi merupakan muncikari yang sengaja merekrut 2 korban dengan cara memberi uang dari eksploitasi seksual. Telah mengamankan 1 orang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, di mana yang bersangkutan merekrut 2 orang bernama yaitu dan dijadikan untuk sebagai transaksi untuk yang bersangkutan sebagai muncikari. Dalam hal ini saudara Renita sebagai pelaku. Pelaku dibawa ke Polda Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara 2 korban dimintai keterangan sebagai saksi. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal tentang tindak pidana perdagangan orang. Kantor Imigrasi Yogyakarta mengamankan 5 warga negara Indonesia yang hendak keluar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Dari hasil pemeriksaan di konter Imigrasi Yogyakarta International Airport, keberangkatan ke-5 orang tersebut akhirnya dicegah karena tidak bisa menunjukkan persyaratan bekerja di luar negeri. Ke-5 WNI tidak langsung berangkat ke negara tujuan utama, melainkan transit di negara lain dengan dalih berwisata untuk mengelabui petugas imigrasi. Tim Liputan melaporkan. 3 remaja di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ditangkap petugas karena menganiaya temannya sendiri dengan anak panah. Korban terluka karena anak panah tertancap di kepala. Usai sudah pelarian 3 pelaku penganiayaan seorang anak 16 tahun di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Unit Reskrim Polres Bulukumba berhasil menangkap ketiganya di rumah masing-masing yang berada di Kelurahan Tanah Kongkong pada Selasa siang. 3 pelaku berkomplot menganiaya korban NI dengan melepaskan anak panah ke kepala korban. Selain menangkap 3 pelaku, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam, anak panah lengkap dengan pelontarnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, ketiganya dendam karena diduga korban sering menggunakan kata kasar dan memerintah salah satu pelaku. Korban sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Bulukumba hingga kini kondisinya telah membaik. Di mana sekelompok pemuda pada saat itu sebenarnya mereka ini berteman awalnya, namun setelah mungkin ada sedikit miss antara mereka sehingga mereka pisah. Kemudian ya mungkin masih ada permasalahan yang belum tuntas atau belum terselesaikan, sehingga pada malam itu para pelaku ini keterangan awalnya ini disuruh oleh temannya untuk melakukan penggusuran atau penganiayaan kepada korban. Polisi masih melakukan pengembangan kasus terkait 2 pelaku lainnya yang juga masih berusia di bawah umur. Mereka terancam pasal tentang penganiayaan dan juga membawa senjata tajam dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Seorang pria yang tenggelam di Situ Tujuh, Muara, Tangerang Selatan ditemukan dalam kondisi tewas. Sementara di Palopo, Sulawesi Selatan, seorang kakek tenggelam saat menolong cucunya yang terseret arus pasang laut. Tangis sang anak pecah saat tim SAR dibantu warga berhasil menemukan orang tuanya yang tenggelam di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Palopo, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Insiden naas itu terjadi saat korban bersama kedua cucunya sedang berenang untuk melakukan terapi air laut. Tiba-tiba air pasang datang dan menyeret kedua cucunya. Kakek asal dusun Kalase itu berusaha menolong, namun ia justru terseret dan tenggelam. Anaknya yang kita tolong dulu. Anaknya. Mami anaknya sambil. Yang orang tua itu? Tenggelam dari kuliah. Pria 57 tahun itu sempat dibawa ke RSUD Dr. Palemai, Palopo, namun nyawanya tak tertolong. Setelah melakukan pencarian selama lebih dari 13 jam di Situ Tujuh, Muara, Tangerang Selatan, Banten, petugas gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa. Selain melakukan penyisiran, tim juga menurunkan menyelam untuk melakukan pencarian tubuh korban yang diduga tersangkut di dasar situ. Diduga jasad pria itu bergeser dari titik korban dinyatakan hilang karena petugas sempat melakukan waterblending atau mengaduk air guna mencari korban. Korban berhasil ditemukan dengan jarak kurang lebih sekitar 20 meter dari titik diperkirakan terakhir korban terlihat. Usai ditemukan, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan untuk diotopsi. Tim Liputan melaporkan. Pihak Satpol PP Kota Jakarta Barat bersama pihak Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat kembali melakukan pendataan terhadap warga yang menghuni bawah kolong tol Cawang Pluit. Rencana penertiban permukiman liar di bawah jalan tol dalam kota ini sempat dihalangi oleh anggota salah satu organisasi kemasyarakatan. Udah bang. Kenapa bang kita nggak boleh masuk? Bukan nggak boleh masuk bang, ini kan kita. Anggota salah satu organisasi kemasyarakatan ini mencoba menghalangi sejumlah awak media yang ingin melakukan peliputan saat aparat Satpol PP Kota Jakarta Barat akan melakukan pendataan warga yang bermukim di bawah jalan tol dalam kota Jelambar Baru, Grogol, Petamburan. Petugas akhirnya bisa masuk ke bawah jalan tol, sementara awak media tertahan di luar. Menurut Kasatpol PP Kota Jakarta Barat, Agus Irwanto, kedatangan pihaknya pada hari Selasa siang untuk mendata status kependudukan warga yang tinggal di kolong tol Angke. Pemkot Jakarta Barat juga mengklaim sudah melakukan pembinaan terkait keberadaan mereka yang berada di area vital milik Jasa Marga, yang tentunya tak boleh ada aktivitas. Ya, ini ada berapa 3 titik sebenarnya ya. Yang di sini doang? Ya, di sini aja 32 kakak, 100 orang lah. Lahan yang ditempati warga tersebut bukan hanya rumah, melainkan ada tempat usaha dan sekolah. Permukiman ini juga sempat mengalami kebakaran hebat pada tahun 2016 lalu. Sementara, pihak Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan bersama Satpol PP Kota Jakarta Barat juga mendata warga yang tinggal di bawah kolong tol Cawang Pluit. Dari hasil data sementara, menurut keterangan Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono, ada 71 kepala keluarga yang menghuni bangunan liar di bawah kolong tol ini. Oh, dari waktu mungkin mereka sudah hampir 7 tahunan ya seperti kolong tol yang Jasa Marga aset itu. Sementara memang ada yang KTP luar daerah juga, ada KTP DKI ada. Cuman KTP DKI itu dari berbagai wilayah yang ada di Jakarta. Kemarin temuan ada yang di Tegar Alur, Kalideres, Angke, Tambora, dan lain-lain. Rencana pendataan warga yang tinggal di bawah jalan tol Cawang Pluit di kawasan Jelambar Baru, Grogol, Petamburan akan kembali dilakukan pada Rabu pagi. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto gencarkan sejumlah kegiatan. Sesaat lagi usai jeda pariwara. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Kemacetan parah tak terhindarkan imbas dari perbaikan jalan yang ambles di Jembatan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah sopir truk kontainer bahkan harus rela antre berjam-jam untuk bisa melintasi jalan ini. Lalu lintas di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara mengalami kemacetan panjang Selasa siang. Jalur ini nyaris lumpuh total akibat adanya jalan yang ambles di Jembatan Marunda yang terjadi sejak hari Sabtu lalu.
Padahal jembatan tersebut merupakan salah satu akses utama para pengguna jalan yang menghubungkan Bekasi dengan Jakarta. Sejumlah truk kontainer hingga sepeda motor harus mengantre untuk bisa melintas di jalan ini. Meski telah dilakukan rekayasa lalu lintas, namun akibat tingginya volume kendaraan dan dilintasi truk-truk besar, kemacetan parah pun tetap tak terhindarkan. Para sopir truk hanya bisa pasrah menghabiskan waktu di jalan untuk antre melintas. Saya masuk jam 8 pagi, dari mulai jalan lampu merah jalan baru, dari jam 8 pagi, ini udah jam berapa baru nyampe sini. Berarti udah ketahan berapa jam nih Bang? Oh, udah, sekarang aja udah jam berapa, jam 1, jam 2 ya, udah setengah hari lebih lah. Perbaikan aspal di jembatan Jalan Akses Marunda yang amblas memang terus dikerjakan dan diprediksi akan memakan waktu selama 1 minggu. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kawanan kera liar yang kerap masuk ke permukiman warga di Ponorogo, Jawa Timur kian meresahkan. Tak hanya diduga mencari makan, hewan ini kini mulai merusak ternak warga. Sudah hampir 3 bulan kawanan kera ekor panjang berkeliaran di permukiman warga di Desa Munggung, Ponorogo, Jawa Timur. Jumlahnya ada sekitar 3 ekor yang biasanya muncul pada pagi dan sore hari. Diduga monyet-monyet itu masuk permukiman warga guna mencari makan karena menipisnya bahan makanan di hutan. Hewan ini sudah sangat mengganggu penduduk desa karena kerap merusak hasil ternak warga. Itu merusak telur-telur yang ada di kandang, hampir menetas. Terus merusak tanaman kayak pisang, kayak jagung. Gitu. Terus sekarang itu kan malah hampir setiap hari turun ke rumah-rumah. Yang ngambil sayuran di dapur gitu. Nggak takut sama sekali sama orang-orang. Warga khawatir kawanan kera liar ini bisa melukai, mengingat banyaknya anak-anak yang sering bermain di halaman rumah. Kepala desa setempat sudah melaporkan kemunculan kera ke BPBD setempat agar monyet yang berkeliaran bisa dievakuasi. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Untuk menjaga dan melestarikan sumber air di musim kemarau, warga sebuah desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat memiliki tradisi unik. Selain itu, demi memenuhi kebutuhan minum dan memasak saat musim kemarau, warga di Belu, Nusa Tenggara Timur harus berjalan sejauh 1 km untuk mencari mata air. Saat musim kemarau, sumber mata air di kubangan ini digunakan warga desa Tulakadi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur untuk keperluan sehari-hari seperti minum dan memasak. Sementara, sumber mata air lainnya tidak bisa digunakan untuk minum karena kotor. Untuk mencapai mata air ini, warga harus berjalan sejauh 1 km setiap pagi dan sore. Mereka terpaksa mencari air karena untuk membeli air bersih harganya mahal, yaitu Rp100.000 per tangki. Tempat lain ada tapi untuk mandi. Kalau yang ada ambil dari sini untuk apa? Minum. Kalau selama ini ada tempat lain untuk air minum, kenapa tidak ambil di tempat lain untuk pakai minum, kakak? Air kotor itu. Apabila musim kemarau panjang datang, warga kesulitan air bersih. Mereka harus memanfaatkan sumber mata air dengan irit agar dapat mencukupi kebutuhan setiap hari. Sementara itu, untuk menjaga dan melestarikan sumber air di musim kemarau, warga desa Ai Dewa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat memiliki tradisi unik bernama Ngalun Aik. Diiringi tetabuhan gendang belek dan iringan para remaja putri mengenakan pakaian adat, ritual Ngalun Aik digelar di lokasi sumber air alam yang ada di hutan desa. Tradisi digelar untuk memohon kepada Sang Pencipta agar terhindar dari ancaman kekeringan dan gagal panen yang banyak terjadi di daerah lain saat kemarau. Dengan tentu sekali dengan air yang ada di mata air ini akan lebih bermanfaat lagi untuk terutama sekali kepada para petani, kemudian warga masyarakat yang ada di sini. Melalui tradisi Ngalun Aik, warga berharap senantiasa diberikan air yang cukup, tanah yang subur, serta hasil panen pertanian yang melimpah setiap tahunnya. Tim Liputan melaporkan. Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan antara pemerintah Palestina dengan Universitas Pertahanan terkait kerjasama pendidikan. Sementara Ganjar Pranowo mengajak perangkat desa se-Jawa Tengah mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa lewat program padat karya.
Ganjar Pranowo telah menggulirkan bantuan keuangan untuk desa pada 2023 senilai 1,7 triliun rupiah untuk pembangunan fisik maupun non-fisik yang diprioritaskan guna mengenjot perekonomian warga pasca COVID-19. Dana tersebut bisa digunakan Kades dan perangkat desanya untuk menerapkan program padat karya agar warga desa menjadi masyarakat yang berdaya. Peran perangkat desa sangat penting dalam percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut melantik pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) masa bakti 2023-2028. Sementara Menteri Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Ruang Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan Jakarta. Mendampingi Zuhair Al-Shun yaitu Rektor Universitas Pertahanan Laksdia TNI Amarullah Oktavian. Pada kesempatan ini Prabowo menyaksikan penandatanganan antara pemerintah Palestina dengan Universitas Pertahanan terkait kerjasama pendidikan. Prabowo memberikan beasiswa kepada 22 pemuda Palestina untuk kuliah di Unhad. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melalui Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino yang dapat mengganggu stok bahan pokok nasional. Kemendak akan melakukan nota kesepakatan atau MOU dengan sejumlah negara melalui Bulog dan Badan Pangan Nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai meninjau pasar murah di Denpasar, Bali. Mendak menjelaskan bahwa Indonesia mengimpor sejumlah bahan pokok dari negara-negara terdampak El Nino seperti impor gula dari India dan beras dari negara ASEAN. Mengantisipasi dampak kekeringan yang ditimbulkan akibat fenomena El Nino terhadap stok pangan nasional, maka pihaknya melalui Bulog dan Bappenas akan melakukan MOU dengan beberapa negara. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan semakin menguat setelah bulan Juni. Dampak yang ditimbulkan yakni musim kemarau yang lebih kering sehingga berpotensi mengancam hasil sektor pertanian. Kita bersyukur kita tidak mengalami, hanya memang kita harus waspada karena terutama kita baca berita India ya. Nah India ini kan kita banyak beli gula di situ ya. Kemudian juga ASEAN ini kan Malaysia termasuk juga kena Myanmar, nah itu soal beras. Jadi kita betul-betul kita cermati jangan sampai nanti fenomena alam ini mengganggu pasokan bawah kita. Kita sudah MOU kontrak. Presiden Jokowi menghadiri groundbreaking pabrik foil tembaga di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. 3, 2, 1. Indonesia dalam 1 tahun ke depan akan mempunyai pabrik foil tembaga. Nantinya foil tembaga yang dihasilkan pabrik ini dapat diolah kembali menjadi baterai litium dan digunakan untuk baterai mobil listrik. Pabrik ini nantinya akan menyerap katoda tembaga yang sebelumnya diolah lewat smelter milik PT Freeport Indonesia di lokasi yang sama. Pabrik foil tembaga akan menyerap tenaga kerja hingga 1.950 orang dan 95%-nya adalah warga lokal. Presiden Jokowi juga meninjau pembangunan smelter PT Anmam Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat pada Selasa siang. Smelter yang pembangunannya sudah mencapai hampir 60% ini nantinya akan memiliki kapasitas produksi 900.000 ton konsentrat dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024. Pemerintah melakukan integrasi smelter dan industri mineral hingga Indonesia punya kesempatan untuk masuk dalam rantai pasok global dan melompat menjadi negara maju. Dan pemirsa, laporan tadi untuk bersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim yang bertugas, saya Asra Syadi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.